Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan pengungkapan mengejutkan tentang Goku yang dikejar Vegeta selama ini, berlatih, mengalami mimpi buruk, dan bahkan memasuki alam semesta yang sepenuhnya baru. Sebenarnya telah mati di tangan Frieza. Dia tidak melarikan diri dan sepertinya dia bahkan tidak menang. Untuk sesaat terpaku dalam keterkejutan, mata Vegeta terkunci dengan Champa, bertanya-tanya apakah kucing gemuk itu menggertak sama sekali. Tapi ketika akhirnya dia sadar bahwa ini bukan mimpi buruk atau kebohongan, dengan urat di dahinya, energi dan tekanan udara akan mulai mengelilinginya dengan luar biasa. Vegeta menyatakan jika itu benar, jika Goku tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, maka Vegeta punya lebih banyak alasan untuk kembali ke alam semestanya lebih dari sebelumnya. Vegeta akan menemukan Frieza dan dialah yang akan membalaskan dendam Goku. Vegeta akan membalaskan dendam seluruh rasa Ian. Sebelum kemudian menatap Champa, tiba-tiba matanya berubah menjadi serapim ungu. Dia akan berteriak seolah-olah baru saja membuka kekuatan ini pada saat itu. Vegeta tegaskan Champa akan mengirimnya kembali sekarang, sebelum Vegeta menghancurkan seluruh alam semesta ini. Tentu saja dengan ancaman seperti itu, Champa hanya bisa membalas dengan ketakutan. Terkejut dengan apa yang dia sadari, Champa berpikir mata itu adalah tingkat Serapim. Champa penasaran bagaimana Vegeta bisa membuka kemampuan ini sendiri. Tentu saja bahkan Pados tidak bisa mengajarinya ini. Namun segera menenangkan diri, Champa akan menghembuskan napas dan kemudian meminta Vegeta mendengarkan dirinya baik-baik dan cobalah untuk tidak meledak. Champa beritahu Vegeta tidak bisa kembali ke alam semesta ketujuh. Jika Vegeta melakukannya dan mencoba melawan Frieza ini, maka Vegeta akan dihancurkan. Vegeta sontak menjadi marah karena sepertinya Champa lupa siapa yang lebih kuat di sini. Karena itu, Vegeta akan membuktikan pada Champa sekarang dengan sebuah pertarungan. Sampai tiba-tiba mulai meningkatkan kekuatannya, seluruh planet akan bergetar karena kemarahan Vegeta. Tapi dengan cepat mencoba menghentikan ini, Champa akan segera mencoba menjelaskan. Champa beritahu bukan dia yang ingin menghancurkan Vegeta, karena Champa akui Vegeta telah melampauinya sejak lama. Tapi makhluk yang akan menghancurkan Vegeta adalah Zeno, sang raja segalanya. Ada sesuatu yang ingin Champa katakan padanya, bahwa pelatihan ini sebenarnya bukan untuk menjadi dewa penghancur berikutnya. Sebaliknya, Vegeta akan memenangkan sebuah turnamen mendatang. Salah satu yang Pados dan Champa tahu akan datang lagi pada akhirnya. Sebuah turnamen kekuatan yang diselenggarakan oleh Zeno sendiri. Petarung terkuat dari setiap alam semesta akan dipilih dan diadu satu sama lain. Membunuh diperbolehkan dan tidak diragukan lagi, Beerus akan memilih Frieza sebagai pesertanya. Karena itu, jika Vegeta bisa menunggu 1 minggu, Vegeta akan melihat Frieza di sana dan Vegeta bisa bertarung sampai mati. Pemenangnya bahkan akan mendapatkan keinginan pada bola naga super, jenis yang bisa mengabulkan keinginan apapun. Vegeta bahkan bisa menghidupkan kembali Goku jika Vegeta mau. Vegeta nggak menyangka semua ini ternyata untuk sebuah permainan, tapi imbalannya dia akan mendapatkan keinginan apapun. Ini tidak akan memiliki batasan yang sama dengan bola naga planet Namek. Dan dengan semua informasi baru ini, Vegeta akan menemukan dirinya dalam kebingungan. Jika dia benar-benar ingin, dia bisa menantang semua dewa dan mendapatkan balas dendamnya sekarang. Atau dia bisa menunggu waktunya dan mendapatkan keduanya, ditambah hadiah lain yang bisa sangat berguna. Setelah berpikir, Vegeta akhirnya setuju untuk melakukan pertarungan ini. Vegeta akan membunuh Frieza di depan mereka semua. Jika Zeno menginginkan pertunjukan, maka dia akan memastikan untuk memberinya satu. Dan setelah hanya 7 hari, pemandangan akan berubah menjadi stadion yang akrab yang mengambang di dimensi yang tidak diketahui. Versi alternatif dari turnamen kekuatan ini sekarang akan segera dimulai. Dan segera setelah itu, di dasar medan perang, beberapa prajurit akan turun dalam aura berbeda, menyusun diri mereka siap untuk pertempuran dan siap untuk mewakili alam semesta masing-masing. Peserta dari alam semesta kedua adalah seorang prajurit penyihir yang menyalurkan kekuatan cinta menjadi transformasi luar biasa dan juga ledakan energi. Peserta alam semesta ketiga, seorang prajurit biokolosal yang lahir dari penggabungan beberapa petarung yang menggunakan kekuatan luar biasa dan serangan energinya. Namun dari alam semesta keempat adalah serangga yang hampir tidak terlihat, yang menyerang tanpa terdeteksi, dan ketangkasan yang mematikan. Vegeta dari alam semesta ke-6 sebagai karakter utama di multiverse ini. Bergamo dari alam semesta ke-9, kakak tertua dari trio The Danger yang mampu menyerap serangan musuh
dan melipat gandakan kekuatannya sendiri sebagai imbalannya. Obuni dari alam semesta ke-10, seorang prajurit disiplin yang mempunyai kemampuan pengalihan waktunya, membuat gerakannya hampir mustahil untuk diprediksi. Dan akhirnya, yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah Jiren si abu-abu dari alam semesta ke-11. Kekuatan besar yang tenang dengan kekuatan yang dikatakan melampaui bahkan para dewa penghancur, mengandalkan kemampuan murni dan kontrol ki yang tidak tertandingi. Namun saat para petarung berkumpul menonton dari tribun, tentu saja adalah para dewa dan angel. Saat Kai Agung alam semesta ke-6 akan menatap Vegeta dengan rasa ingin tahu dengan pakaian barunya. Dia penasaran apa yang dipakai petarung mereka. Dia pikir Champa memberitahunya petarung yang Champa pilih ini hanya selangkah lagi untuk menjadi penerusnya. Jika benar, di mana pakaian penghancurnya sekarang? Tapi Champa yang tampak sangat kesal akan menjawab dengan cemberut. Dia memang tidak berbohong. Tapi dia katakan sayangnya hal-hal telah berubah. Vegeta menolak kesepakatan itu karena secara teknis dia tidak mengirimnya kembali ke alam semesta ke-7. Baginya itu tidak apa-apa, mereka mungkin tidak memiliki penghancur baru untuk saat ini dan Champa bisa bertahan sedikit lebih lama. Tapi setidaknya sekarang mereka memiliki prajurit pamungkas untuk membuktikan alam semesta mereka adalah yang terkuat. Biru sekarang berubah menjadi tersenyum saat mendengar ucapan Champa. Dia akan menatap ke seberang tribun dengan sombong karena tidak jauh dari sana sekelompok dewa dan angel lain akan duduk. Virus minta Champa jangan berpikir bahwa dia sudah mengalahkannya dengan mencuri petarung alam semestanya sendiri. Virus menyuruh Champa menunggu saja dan melihat siapa yang Virus punya sebagai gantinya. Saat kita kembali ke pemandangan panggung turnamen, Vegeta yang tidak memakai pakaian para penghancur akan berdiri dengan tangan dilipat dan juga sabar. Tapi saat kita memperbesar, matanya akan melirik ke sekeliling karena dia menganalisis. Vegeta penasaran apakah ini adalah yang terbaik yang bisa dimunculkan oleh alam semesta lain. Bahkan jika Vegeta tetap tinggal di bumi, hampir semua petarung di sini tidak akan menjadi masalah untuk dia kalahkan. Tidak ada satupun petarung yang layak untuk sekarang bagi Vegeta, setidaknya kecuali satu orang. Saat melihat pada kejauhan, Vegeta akan memperhatikan Jiren yang berdiri dengan punggung membelakangi. Vegeta mendengar Jiren lebih kuat daripada dewa penghancur. Namun saat Vegeta melihat ke arah Jiren, sepasang kaki robot akan mulai melangkah maju. Itu akan menarik perhatian Vegeta dengan cepat saat matanya melebar dan rasanya dia seperti melihat hantu. Saat menunjukkan dirinya sebagai petarung yang mewakili alam semesta ke-7, ternyata itu adalah Frieza yang selamat dari kehancuran planet Namek dan dibangkitkan kembali oleh orang-orangnya menjadi mecha. Dia tampak persis seperti yang ada di garis waktu aslinya. Dan Vegeta yang segera menatap balik akhirnya bertemu makhluk yang mengambil impian dan ambisinya selama beberapa tahun terakhir untuk membunuh Son Goku. Dia akan mendekati Frieza dan gak menyangka Frieza punya nyali untuk berada di sini. Setelah apa yang Frieza lakukan, Frieza pasti tahu nasib yang menantinya di sini. Vegeta tegaskan tidak ada harapan bagi Frieza selain perjalanan cepat ke dimensi berikutnya, dan Vegeta akan membuatnya semakin menyakitkan. Frieza penasaran apa yang sebenarnya sudah dia lakukan sampai membuat Vegeta marah begini. Apakah karena Vegeta masih mengingat tentang apa yang dia lakukan pada ayahnya? Frieza beritahu dia mengakhiri hidup raja karena menyedihkan. Raja-raja yang lemah seharusnya tidak ada. Vegeta yang tersulut emosi akan membuat Frieza membayar untuk itu juga, bersama dengan apa yang Frieza lakukan pada setiap orang Saiyan termasuk Goku. Frieza yang baru sadar soal Goku menyebut Goku benar-benar sudah mati. Baginya itu adalah hari yang menyenangkan. Mengetahui Saiyan lain akhirnya tumbang selalu merupakan hari yang menyenangkan bagi Frieza. Vegeta menyuruh Frieza mempersiapkan diri untuk hari yang buruk yang bisa dia bayangkan. Goku mungkin adalah kasta rendah Saiyan, tapi ingatlah sekarang Frieza akan menghadapi dirinya sebagai bangsawan. Dia katakan segalanya tidak akan berakhir sama. Tapi ketika Frieza mendengar ini, dia hanya akan mulai ketawa karena sepertinya dia sudah pernah melawan bangsawan Vegeta. Frieza ingat segala sesuatunya tidak berjalan baik untuk Vegeta. Saat ingatan dari sebelumnya di Namek kini mulai muncul lagi, Vegeta beritahukan dia akan menemui Frieza di akhir turnamen ini. Karena itu dia minta Frieza untuk tidak mati sebelum pertarungan mereka. Sambil melangkah maju untuk berada di samping Frieza, kedua prajurit kemudian mulai melenturkan energi mereka yang meningkat secara bersamaan.
Hampir seolah-olah mereka adalah mitra, sampai keduanya terbang menjauh dengan kecepatan tinggi dan ke arah yang berlawanan. Mereka berjanji untuk bertemu satu sama lain sebagai dua yang terakhir. Frieza merasa melenyapkan para petarung ini hanya akan menjadi permainan anak-anak baginya. Di saat keduanya akan bergegas maju dengan kecepatan tinggi, mereka akan memiliki dua mentalitas yang sangat berbeda. Korban pertama Frieza adalah Obuni, menghantamkan tendangan tanpa ampun di bawah dagu prajurit itu. Dan begitu saja dia akan jatuh dari tepi arena, jatuh keluar dan segera muncul bersama dewa penghancurnya di tribun dengan Rumsi berteriak panik. Namun di adegan berikutnya giliran Vegeta. Sarung tangan putihnya tampak mencengkram erat sesuatu, seperti meremukan kacang di telapak tangannya. Tapi ketika dia membuka genggamannya, itu adalah serangga iblis yang hancur dan tidak sadarkan diri. Vegeta nggak menduga ada dewa yang mengirim makhluk kecil ke turnamen ini. Vegeta yakin alam semesta lain ini pasti kekurangan individu yang kuat. Namun tidak lama kemudian Vegeta akan merasakan lawan berikutnya. Saat menghadapinya sekarang ironisnya adalah kebalikan dari makhluk kecil tadi. Makhluk ini adalah raksasa yang datang langsung ke arahnya seperti Ozaru yang sangat kuat. Dan seperti meteor yang menghantam tangan raksasa makhluk itu akan menubruk, mengguncang seluruh stadion dan sepertinya telah meremukan targetnya. Namun tidak lama kemudian aura putih akan tampak terbang lurus di belakangnya untuk melarikan diri. Tapi sebenarnya Vegeta telah terbang di belakang dan memotong seluruh tangan makhluk itu dalam kecepatan tinggi. Makhluk raksasa itu sontak berteriak kesakitan, sementara Vegeta mendarat di depannya dengan senyuman congak. Vegeta tegaskan, ukuran bukanlah segalanya. Apa bedanya menjadi sebesar itu ketika kekuatan hanya selembut bayi baru lahir? Sambil gemetar ketakutan menonton, peserta alam semesta kedua akan mulai berkeringat. Dan sayangnya dia tidak sendirian, karena di belakangnya sosok lain akan berkomentar bahwa Vegeta adalah makhluk yang kejam. Tapi tiba-tiba dengan sangat liciknya Frieza akan muncul tepat di belakangnya seperti bayangan. Dengan niat membunuh, dia tahu ini akan menjadi akhir. Tapi interaksi mereka akan terganggu ketika Bergamo akan muncul dengan kemarahan dari belakang. Dan di tangannya serangan bola energi raksasa siap untuk dihantamkan pada keduanya. Sementara teriakan peserta alam semesta kedua akan terus terdengar. Namun dalam sekejap sebelum Bergamo bisa melakukan apapun, seberkas energi yang bahkan lebih besar dan lebih kuat akan melesat menghantamnya. Menghanguskan Bergamo secara cepat membuat Frieza menjadi kesal di belakangnya. Karena segera terungkap dengan tangannya yang masih berasap, penyerang itu adalah Vegeta yang menanyakan apakah Frieza baik-baik saja. Meninggalkan Frieza dalam rasa frustasi atas ketidakhormatan itu. Dia segera mengayunkan ekornya dan memukul peserta alam semesta kedua yang tidak berguna itu keluar arena. Sekarang hanya tinggal 3 peserta lagi. 3 yang diprediksi akan tersisa dengan sekarang Jiren si abu-abu sebagai rintangan terakhir yang berdiri sebelum persaingan pribadi Vegeta dan juga Frieza. Jiren berdiri dengan percaya diri, menonton seolah-olah dia telah memperhatikan keduanya selama ini dan tidak bergerak dari tempatnya. Dan segera Vegeta akan cepat menatap Frieza dan bertanya siapa yang akan melawan Jiren di sini. Vegeta menyarankan agar mereka melakukan gunting kertas batu untuk memutuskannya. Tapi Frieza hanya mengangkat bahunya dengan tidak minat pada pertempuran melawan Jiren. Frieza katakan karena dia telah melakukan kesalahan pada Vegeta, setidaknya yang bisa dia lakukan adalah membiarkan Vegeta mendapatkan musuh yang satu ini. Jangan berpikir dia adalah seorang penakut, tapi Frieza cuma menghargai ini. Frieza telah menunggu Jiren sejak dia mendengar tentang Jiren yang melampaui dewa kehancuran. Sampai Frieza melipat tangannya menyuruh Vegeta untuk bersenang-senang. Vegeta yang juga penasaran dengan kekuatan Jiren untuk pertama kalinya dalam turnamen ini, sebagai tanda hormat pada Jiren, dia akan berubah menjadi Super Saiyan 2. Saat dengan senyuman di wajah Vegeta, dia tampak sangat bersemangat. Dan karena sangat ingin melihat siapa Jiren itu, Vegeta akan melesat ke arahnya. Jiren terkejut dan menyadari kecepatan ini setara dengan Dispo. Vegeta beritahukan kekuatannya justru setara dengan Jiren sendiri. Secara mengejutkan, tidak seperti Goku, bahkan sebagai Super Saiyan 2 Vegeta akan mampu memberikan dampak menghancurkan memukul Jiren di kepalanya. Sepertinya setelah bergabung dengan Broly, kekuatan Super Saiyan 2 Vegeta bukan lagi Super Saiyan biasa, melainkan Super Saiyan 2 legendaris. Dengan kecepatan tinggi itu, Vegeta kemudian akan segera mengambil keuntungan dan melakukan combo serangan lutut kedua. Tapi Jiren yang belum melakukan gerakan apapun
Seolah-olah ini tidak cukup untuk mengalahkannya, merasa Belmont tidak mengatakan apapun tentang Vegeta. Jiren penasaran siapa sebenarnya orang ini. Di sini, Vegeta segera memperkenalkan dirinya pada Jiren. Tapi, pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan menghentikan Vegeta dari menyelesaikan serangannya. Jiren bukanlah tujuan Vegeta sebenarnya. Dan jika dia menolak untuk menganggap ini serius, maka Vegeta akan mengakhiri segalanya untuknya. Namun akhirnya seperti menyadari apa yang dia hadapi, Jiren akan mendarat dengan tangan dan kakinya, bangkit dan mengelap darahnya. Jiren katakan hanya Belmont dan Toppo yang telah melihat apa yang akan dia tunjukkan pada Vegeta sekarang. Dan dia berpikir sepertinya turnamen ini tidak sepenuhnya membuang-buang waktu. Dia akan mengingat nama Vegeta lama setelah Vegeta mati. Saat meraung ke langit, Jiren kemudian akan mulai menunjukkan tingkat kekuatan tertinggi yang tampak selama turnamen. Aura berapinya menyala saat ototnya yang sudah besar akan membengkak dan menjadi lebih besar lagi. Jiren beritahu ini adalah kekuatan penuhnya. Bahkan Dewa Penghancur pun tidak bisa menandingi ini. Vegeta menyebut itu bagus dan malah ingin merasakan sakit dari kekuatan itu. Dan bukan tipe orang yang mengabaikan keinginan korbannya, Jiren akan meledak maju tepat pada waktunya. Dan ukurannya tidak jauh berbeda dengan Broly ketika dia akan mengayunkan serangannya. Jiren akan segera berada tepat di atas dengan pukulannya yang bergerak cepat, siap untuk memenggal kepala Vegeta. Dan meskipun begitu, Vegeta akan tetap diam. Dia katakan waktunya untuk menjadi lebih kuat. Dengan senyuman congak, Vegeta akan segera mengalami perubahan juga. Vegeta menggunakan perubahan Ultra Egonya dengan alisnya menghilang, pupil matanya berubah dan api ungu mulai terbakar di sekitarnya. Namun pada akhirnya, pukulan Jiren masih akan mendarat. Satu-satunya masalah, Vegeta akan menikmatinya. Vegeta akui Jiren kuat, tapi Vegeta merasa dia satu tingkat di atas itu. Jadi, Vegeta akan menunjukkan padanya apa artinya menjadi lebih kuat, tidak hanya dari para dewa penghancur, tapi juga para angel yang mengajar mereka. Segera, Vegeta akan melepaskan apa yang telah ada di dalam dirinya sejak awal, yaitu Ultra Ego yang sebenarnya. Ledakan api yang lebih panas dari matahari muncul, aura yang keras yang akan membuat Jiren terpaku karena panasnya. Vegeta minta pendapat Jiren bagaimana penampilannya sekarang, karena Vegeta tegaskan ini mungkin hal terakhir yang bisa Jiren lihat. Belmont terkejut melihat energi kehancuran yang di luar nalar. Dia penasaran kapan seorang panah menjadi sekuat ini. Bahkan kekuatan Vegeta sekarang lebih kuat dari Angel sendiri. Kagum pada transformasi suci ini, para dewa dan Angel berpengalaman semua akan cepat memberikan pujian yang layak untuk Vegeta. Sebelum Jiren sempat berpikir, Ultra Ego Vegeta akan bergerak maju dan menghantamkan tendangan depan ganda tepat di wajahnya. Dia dihempaskan melewati pilar-pilar arena yang padahal pilar itu dibuat dari bahan yang hampir tidak bisa dihancurkan, yang mampu menangani petarung paling kuat di multiverse. Sampai akhirnya meninggalkan gumpalan asap dan kehancuran. Dengan serangan itu saja, Jiren akan tereliminasi dan muncul di samping Belmont dan Marcarita yang terpaku. Sedangkan Vegeta merasa senang akhirnya tiba waktunya hanya Vegeta dan Frieza saja. Sekarang, Vegeta dan Frieza akan tetap menjadi dua yang tersisa. Pemenangnya akan dinobatkan tidak hanya sebagai yang terkuat di multiverse, tapi juga yang akan diberikan keinginan apapun dari bola naga super. Berpaling pada Frieza, Vegeta sedikit terkejut melihat Frieza tidak gentar melihat perubahan Ultra Egonya. Dia penasaran apakah menjadi android telah membuatnya kehilangan emosi. Apakah Frieza tidak bisa merasakan apa yang mampu dilakukan oleh bentuk ego ini? Vegeta tegaskan dia sudah jauh melampaui Super Saiyan. Tapi Frieza yang hanya mulai ketawa sebagai tanggapan akan berkata setelah Son Goku memberinya tantangan, Frieza tidak merasa puas. Frieza tidak berhenti berlatih sehari pun dalam hidupnya sejak saat itu. Sudah bertahun-tahun sekarang dan Frieza bisa melampaui Super Saiyan hanya dalam satu hari. Sekarang, sambil mengayunkan tangannya di depan, Frieza akan menunjukkan pada Vegeta bagaimana perkembangan kekuatannya sekarang. Frieza tegaskan, mereka para Saiyan bukanlah satu-satunya yang bisa bertransformasi atau berubah warna. Sampai tiba-tiba, dari segala hal, Mecha Black Frieza akan tampak untuk pertama kalinya, versi yang ditingkatkan secara sibernetik dari bentuk terkuat Frieza. Dan pada pandangan pertama, Vegeta akan menunjukkan keterkejutan karena rupanya
Frieza mempunyai perubahan Black. Tapi kemudian Vegeta menjadi congak lagi dan menyebut Frieza tidak banyak berkembang sama sekali. Dan hanya pada satu komentar itu Frieza akan marah untuk langsung melesat dengan kecepatan tinggi menuju Vegeta sebagai lawan terakhir. Frieza akan menunjukkan padanya apa itu perkembangan sebenarnya. Baginya, ini adalah akhir dari garis hidup Vegeta. Tapi, Vegeta tampak hanya akan memposisikan dirinya berubah menjadi tatapan serius. Vegeta ingatkan, jangan berpikir ini akan menjadi pertempuran terakhir yang epik karena mereka bahkan tidak mendekati seimbang. Lalu, meluncurkan pukulan kanannya dengan sekuat tenaga, Vegeta ingin membuat Frieza sadar dia bukanlah Goku. Dan dengan satu pukulan yang sangat kuat, Frieza akan benar-benar hancur. Tubuhnya dipaksa mundur bahkan dengan semua momentumnya karena kekuatan luar biasa dari tinju Vegeta sendiri. Pros Demon itu hampir tidak mampu memahami rasa sakit dan kekuatan yang dia rasakan. Dan dengan semua kebingungan itu, Frieza akan merasakan energi dan kekuatan hidupnya terkuras dari satu serangan itu. Jatuh ke tanah dengan sikunya, sekarang dia berteriak kesakitan seolah-olah dia telah ditembak. Sementara Vegeta akan kembali berdiri dengan tenang. Sampai dengan teriakan yang bahkan lebih mengerikan, sebuah ledakan akan terdengar tepat di samping Frieza. Hasilnya adalah tangannya yang baru diperbaiki benar-benar hancur saat Vegeta di depan dengan tangan yang berasap akan berdiri dengan percaya diri sebagai orang yang melakukannya. Frieza tegaskan dia akan memastikan Vegeta membayar semua ini. Bahkan jika dia harus kembali 100 kali, dirinya akan membuat Vegeta menderita. Tapi Vegeta sampaikan bahwa Frieza tidak akan pernah kembali lagi. Vegeta segera mencengkram leher Frieza dan mengangkatnya seperti piala hasil buruan. Pertama-tama, Vegeta ingin tahu kenapa Frieza bisa ada di sini. Dia percaya turnamen ini sukarela. Apakah Frieza benar-benar membutuhkan keinginan dari bola naga super? Keabadian adalah sesuatu yang bisa Frieza dapatkan bahkan dari bola naga bumi. Frieza beritahu dia tidak peduli tentang keabadian pada saat ini. Frieza hanya ingin meminta untuk memiliki lebih banyak kekuatan lagi. Dia ingin kekuatan pamungkas agar tidak ada yang bisa berdiri di depannya lagi. Tidak Son Goku, tidak Vegeta, bahkan tidak Beerus. Frieza bahkan ingin meminta semua kekuatan dari para dewa ini. Dan untuk sesaat, Vegeta akan menatap Frieza dengan terkejut karena dia melihat Frieza datang sejauh ini untuk tujuan itu. Vegeta menyebut itu adalah permintaan yang menarik. Tapi Vegeta tegaskan jangan berpikir Frieza akan menjadi pemenang selama dia ada di sini. Namun, mengambil momen singkat ini untuk mengambil keuntungan dari pembicaraan Vegeta, Frieza akan mengangkat ekornya yang bebas untuk menghantamkannya tepat ke pipi Vegeta. Tapi tentu saja Vegeta tidak akan bergerak, hanya meninggalkan bekas luka dan tidak ada kata-kata. Sampai balasannya adalah ledakan lain dan teriakan kesakitan lainnya untuk Frieza. Vegeta beritahukan sekarang ini adalah akhir dari garis hidup Frieza. Waktunya untuk menghancurkan Frieza atas kematian Goku. Vegeta akan membalaskannya. Lalu sambil menjatuhkan Frieza ke tanah, telapak tangan Vegeta akan menghadapnya. Dan kali ini bukan energi biasa yang akan dia tembakkan. Dalam ketakutan dan kepanikannya, Frieza akhirnya membongkar bukan dia yang sudah membunuh Goku. Goku malah mengalahkannya saat itu. Itulah kenapa tubuh Frieza jadi meca kayak begini. Tapi dia kasih tahu Beerus lah yang sebenarnya sudah membunuh Goku dan warga bumi. Bahkan Frieza beritahu Beerus jugalah yang sudah melenyapkan planet Saiyan melalui dirinya. Beerus yang sudah menyuruh Frieza untuk menghancurkan planet Vegeta. Frieza memohon ampun pada Vegeta dan dia bisa membantu Vegeta membalas dendam. Sebelum kemudian Frieza berpaling marah pada Beerus, Frieza ingin Beerus membenarkan hal itu, di mana Beerus yang tidak terganggu akan membenarkan semua ucapan Frieza. Tapi bagi Beerus, hal itu tidak penting lagi sekarang. Dia melihat Vegeta sudah membuat keputusannya. Sampai akhirnya Vegeta yang sangat kesal dengan cerita itu segera melepaskan energi Hakai untuk pertama kalinya pada seorang panah dan mengirim Frieza pada kekosongan abadi terhapus menjadi partikel. Dan tentu saja menyaksikan penggunaan Hakai yang begitu sempurna, semua dewa penghancur akan bereaksi dalam keterkejutan. Merasakan energi penghancurnya adalah satu hal, tapi melihatnya dalam praktik menghapus seseorang sekuat Black Frieza adalah hal lain. Dan segera Vegeta akan menjadi pemenangnya berdiri di depan naga super raksasa. Zeno dengan senyumannya memberitahu Vegeta untuk membuat permintaannya. Vegeta tanyakan apakah semua keinginan apapun yang paling membuatnya bahagia. Champa sudah melihat selama beberapa tahun terakhir ini
Vegeta selalu membicarakan soal Goku. Jadi, karena Vegeta telah memenangkan ini, sudah waktunya Vegeta bertemu dan mengalahkan Goku di depan mereka. Dan jangan khawatir, jika virus melenyapkannya, naga itu bisa menghidupkan kembali siapapun. Naga itu bisa melakukan apa saja. Di situ, Vegeta katakan tujuannya selalu untuk menjadi yang terkuat yang tidak terkalahkan. Dan luar biasanya, Vegeta akan memakai keinginan Frieza sebelumnya, yaitu dia ingin mendapatkan kekuatan dari semua dewa yang digabungkan. Semua dewa tampak akan langsung terkejut dengan permintaan Vegeta yang sangat jahat. Tapi, terlepas dari keterkejutan mendalam para dewa, mata naga itu akan berkedip merah, di mana keinginan Vegeta telah dikabulkan. Champa sontak menjadi panik dengan apa yang telah Vegeta lakukan. Kemudian satu persatu setiap dewa tidak hanya akan kehilangan energi mereka, tapi seluruh keberadaan mereka akan menghilang menjadi debu. Para dewa sedang dibunuh oleh permintaan Vegeta tanpa harus bertarung dulu. Bahkan, Zeno dan Daishinkan tidak bisa menghentikan permohonan ini, di mana kekuatan mereka juga akan menjadi milik Vegeta. Vegeta merasa sekarang tidak ada yang lebih kuat darinya lagi. Dengan tumpukan debu dan hanya pakaian yang tertinggal, semua dewa akan lenyap. Saat Vegeta berdiri sendirian dikelilingi oleh aura ungu yang spektakuler, sekarang tubuhnya akan menjadi wadah dari semua kekuatan dewa yang digabungkan. Zeno, Daishinkan, semua dewa Angel Kaioshin, dan para peserta seperti Jiren telah menjadi bagian dari tubuhnya. God Killer Vegeta telah lahir dengan cara yang paling instan, bahkan tidak usah capek-capek mengalahkannya seperti Vegito. Dengan kekuatan Daishinkan dan Zeno di dalam tubuhnya, kekuatan Vegeta mungkin setara atau bahkan lebih kuat dibandingkan Omni Vegito. Karena Omni Vegito hanya bergabung dengan Zeno saja, tapi tidak menyerap dewa atau iblis lain. Wah, apakah di turnamen Dewa Tua kekuatan God Killer Vegeta akan ditunjukkan dengan luar biasa? Dan apakah dia benar-benar kuat? Kita akan segera tahu pada lanjutan series Dragon Ball Ultra Vegito ini. YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.